Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Wa qala ta'ala aidan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam Quran ada beberapa ayat yang menerangkan tentang perjalanan hidup para nabi dan orang-orang soleh. Allah sampaikan itu untuk menjadi pelajaran buat kita bagaimana kesudahan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, akhir-akhir ini kita sering merasakan kekhawatiran, kita sering merasakan keresahan, kita sering merasakan kepenatan atas banyak fenomena yang terjadi di sekitar kita, baik di dalam negeri maupun di bilangan dunia lainnya. Obat yang paling mujarab adalah bertawakal, berserah diri kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Wa 'alallahu falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah orang-orang mukmin menyerahkan diri, menyerahkan segala urusannya. Di dalam kitab-kitab akhlak dijelaskan bahwa tawakal adalah keyakinan hati, keyakinan kalbu bahwa semua urusan berada di genggaman Allah. Namun para ulama mengajarkan bahwa tawakal tidak cukup kalau tidak ada melakukan satu sabab-sabab. Karena kita hidup di dunia, syariah kita menganjurkan kita melakukan satu perbuatan yang disebut sebagai sabab-sabab. Ulama membagi sebab-sebab yang wajib kita lakukan sebelum kita bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, yaitu melakukan sabab-sabab duniawiyah dan sabab-sabab diniyah. Dalam bahasa Arab disebutnya asbabu dunyawiyah dan asbabu
diniyah. Nabi Musa alaihissalam ketika akan dibunuh oleh Fir'aun karena secara tidak sengaja telah memukul askar Fir'aun hingga tanpa sengaja orang itu langsung meninggal. Di dalam Quran dijelaskan bahwa Fir'aun dan tentara-tentaranya sudah mengambil keputusan untuk menangkap dan membunuh Musa alaihissalam. Kemudian satu orang yang beriman kepada Musa, yang dia adalah ahli Fir'aun, dia adalah daripada keluarga Fir'aun, secara sembunyi-sembunyi melaporkan kepada Musa, kamu akan dibunuh dan ditangkap. Oleh karena itu menghindarlah. Ikhwan kiram, ini kisah diceritakan di dalam Al-Quran, merupakan pelajaran buat kita. Apa Nabi Musa berdiam diri, menyerah diri, bertawakal kepada Allah? Tentu Nabi pasti bertawakal, sangat bertawakal kepada Allah. Dan paling bertawakal kepada Allah adalah golongan para nabi, para anbiya. Pasti. Tapi lantaran dia hidup di dunia, dia wajib hukumnya melakukan satu tindakan duniawiyah. Dalam Al-Quran diwahyukan, fakharaja minha khaifan yataraqqabu. Maka Musa keluar dari Mesir karena khawatir dibunuh. Dia harus menyelamatkan dirinya. Dia harus melakukan tindakan. Dia harus melakukan langkah. Dia harus melakukan gerakan. Itu syariah di dalam agama kita. Dia keluar, fakharaja minha khaifan yataraqqabu. Dia menghindar, keluar dari Mesir dengan rasa khawatir dan menunggu-nunggu. Dia lihat di sana ada pasukan, dia pindah ke pintu yang lain, dia pindah ke pintu yang lain sampai dia bisa lolos. Bukan dia memajang dirinya, tapi dia berusaha meloloskan diri. Hukum-hukum materi, hukum-hukum dunia digunakan di situ. Itu wajib hukumnya selama kita hidup di dunia. Kemudian Nabi Allah Musa setelah melakukan ikhtiar, usaha yang maksimum, dia berdoa, qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, selamatkan aku daripada orang-orang yang zalim. Dia lakukan sabab-sabab diniyah. Para ulama mengatakan sabab dunia adalah segala sesuatu yang urusannya dengan dunia. Antum mencari rezeki, bekerja, belajar, sekolah, jadi dokter, jadi insinyur, jadi pedagang, dan lain-lain sebagainya untuk mencari nafkah. Sedangkan sabab-sabab duniawiyah, diniyah, sabab-sabab agama, antum menjalankan sholat, berpuasa, membayar zakat, membaca Quran, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahim, menyantuni anak yatim, membaca Al-Quran, berzikir, membaca ratib, sholat berjamaah. Itu semua yang mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan dan menghindari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sabab-sabab diniyah yang wajib hukumnya kita lakukan. Setelah berusaha untuk lolos, Nabi Allah Musa kemudian berdoa, dia lakukan sabab-sabab diniyah. Kemudian Allah memberikan petunjuk sehingga dia selamat dalam perjalanan 8 hari sampai di negeri yang namanya Madian. Allah memberikan petunjuknya, keselamatan. Setelah itu dia pasrah dengan perbekalan, dengan seadanya dia berangkat. Dia telah mencurahkan semua sabab-sabab yang diwajibkan untuk manusia yang hidup di muka bumi. Ikhwan kiram, selang beberapa tahun kemudian, ketika Nabi Allah Musa
dibebaskan oleh Fir'aun untuk membawa Bani Israel, dibebaskan dari perbudakan, maka mereka berangkat semuanya. Seluruh Bani Israel, yang tua, yang kecil, yang anak-anak, untanya, kambingnya, ternaknya, semua dibawa. Eksodus, keluar dari Mesir, dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala mereka sampai di pantai Laut Merah, di tepi Laut Merah, pasukan Fir'aun mengejarnya. Dikejar oleh pasukan Fir'aun untuk dibunuh atau kembali menjadi budak di Mesir. Fir'aun menyesal melepaskan Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Allah Musa. Kemudian dia berbalik pikiran, dia membawa semua serdadunya. Dalam Al-Quran dilukiskan, falamma taro'a al-jam'ani, ketika dua kelompok saling melihat, Fir'aun dan tentaranya telah melihat rombongan Bani Israel dan Nabi Musa yang berada di tepi pantai. Kaum Musa telah melihat serdadu Fir'aun yang dengan banyaknya sedang menuju kepada mereka. Qala ashabul Musa, maka kaum Musa berkata, inna la mudrakun, mereka pasti mencapai kita semuanya. Artinya mereka sudah putus asa. Tidak ada daya, tidak ada sabab dunia yang bisa dilakukan, tidak ada usaha yang bisa dilakukan. Di belakang tentara Fir'aun, di depan lautan luas, tidak ada yang bisa bergerak ke kiri ke kanan. Begitu Nabi Allah Musa mendengar keputusasaan daripada kaum Bani Israel, dia berkata, qala kalla, sekali-sekali tidak akan. Inna ma'iya rabbi sayahdini, Tuhanku bersamaku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Nabi Musa tidak bergantung kepada sabab. Sabab harus dilakukan sebisa mungkin, semampu mungkin, tetapi semuanya yang menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh bersandar kepada sabab. Ketika Nabi Allah melihat, Nabi Allah Musa melihat Bani Israel bersandar kepada sabab, dia lihat tidak ada jalan lagi untuk selamat. Dia lupa bahwa yang menyelamatkan Allah. Sabab hanya harus dilakukan ketika kita bisa melakukannya dan kita berada di dunia ini. Tapi Nabi Allah Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi, Tuhanku bersamaku, sayahdini. Dia begitu yakin, tidak mungkin Allah yang memberikan petunjuk jalan menuju jalan itu kemudian Allah membiarkan mereka. Itu keyakinan Nabi Allah Musa alaihissalam. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahra, maka Allah langsung mewahyukan kepada Nabi Allah Musa untuk mengutukkan tongkatnya ke lautan. Fanfalaqo fakana kullu firqin kataudil azim, maka laut itu terbelah dua, dan setiap dinding, setiap belahan itu bagaikan gunung yang tinggi, bagaikan gunung yang besar. Ikhwan kiram, apa artinya tongkat mengetuk lautan? Apa artinya? Apa Allah tidak mampu membelah lautan tanpa tongkat diketukkan? Tentu saja Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa Allah menyuruh Nabi Allah Musa mengetukkan tongkatnya ke lautan? Buatlah sabab, buatlah sebab, lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu sebisanya, nanti Allah yang akan menolongnya. Para ulama mengatakan, Nabi Allah Musa walaupun di dalam keadaan yang sudah terdesak, tetap disuruh oleh Allah membuat sabab, membuat gerakan, membuat langkah. Jangan berdiam diri. Apapun yang bisa dilakukan, walaupun secuil, walaupun secara hukum-hukum materi kita sudah putus asa, tetapi Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita sudah melakukan kemudian kita berdoa, nah baru kita bertawakal kepada Allah. Apa yang terjadi, terjadilah, ada di tangan Allah. Ikhwan kiram,
Ini makanya Allah mengatakan nahnu nakusu alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sebaik-baiknya kisah yang ada di dalam Al-Quran untuk dijadikan pelajaran di dalam kehidupan kita. Nah, ikhwan kiram rahimakumullah, ketika Sayyidatu Maryam hamil tua, dia bersandar di pohon korma. Hamilnya sudah tua, fisiknya tidak berdaya, hatinya sedih karena dia hamil tanpa disentuh oleh lelaki pun. Sayyidatu Maryam tidak pernah dilihat lelaki, tidak pernah disentuh lelaki. Tiba-tiba atas izin Allah dia mengandung, dia hamil. Batinnya lemah, hatinya sedih, dia menyender di pohon korma. Kemudian datang malaikat membawa pesan kepadanya. Wa khuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusakit alaiki rutabun janiyah. Goyangkan itu batang korma. Khuzzi, goyangkan itu batang korma ke arahmu. Tusakit alaiki rutaban janiyah, maka kurma-kurma yang segar, yang muda akan berguguran kepadamu. Fakuli washrobi waqari aina, makanlah dan minumlah air yang mengalir, dan bersenanglah, bergembiralah atas apa yang akan dianugerahkan Allah kepadanya. Ikhwan kiram, Sayyidatu Maryam sudah tidak berdaya, hamil tua, seorang wanita. Allah tetap suruh goyangkan itu pohon korma. Ambil sabab, nanti urusan Allah. Jangan bersandar kepada sabab. Apa yang diharapkan dengan mengetuk tongkat ke lautan, dan apa yang akan terjadi hanya menggoyangkan pohon korma. Tapi orang yang bertawakal menyerahkan semua itu kepada Allah. Dia tidak bersandar kepada sabab, dia hanya lakukan sabab-sabab karena kita hidup di dunia. Ketika Nabi Ayub hampir sembuh sakitnya, Allah tetap menyuruhnya, urkut birijlika, hentakan kakimu ke bumi, maka mancur air sebanyak-banyak. Haza muktasalun baridun wasyarabun. Kemudian Nabi Ayub mandi sehingga sakit kulitnya sembuh, dan kemudian dia minum, sakit bagian dalamnya, batinnya juga sembuh. Apa artinya menghentakkan kaki? Ambil langkah, lakukan sesuatu, bikin sabab. Itu pesan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengikuti jalan daripada anbiya, jalan daripada orang-orang soleh, yang apa yang bisa kita lakukan. Jangan berdiam diri, jangan terlalu memperhitungkan hukum-hukum materi. Betapa banyak orang-orang susah yang tidak mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah tinggi, tapi anaknya pada jadi sarjana. Kalau dihitung-hitung dia tidak mungkin menyekolahkannya. Dia bekerja sebagai tukang beca, sebagai apa? Kemudian berdoa kepada Allah, Allah jadikan jalan, Allah akan carikan jalan. Oleh karena itu, ikhwan kiram, di dalam situasi keadaan seperti ini, kebaikan, segala langkah kebaikan yang dibenarkan dalam syariah, bekerja yang jujur, melakukan kebaikan apapun juga, sekecil mungkin apapun lakukan. Jangan berdiam diri, kemudian berdoa memohon kepada Allah, bikin sabab-sabab dinia, banyak sholat sunnah, banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak berdoa, bersilaturahmi, bagi yang lapang rezekinya banyak bersedekah. Insya Allah, kalau ada keresahan, kalau ada kepenatan, itu tidak berlangsung lama di dalam hidup kita, karena Allah mustahil mengingkari janjinya. Innaka la tuhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar kepada janji-janjinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum
wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.